Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, semua yang hadir dalam kelas ini, dengan karunia Allah Ta'ala kita mendapatkan kembali taufik dan karunia ya, sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam pelajaran terjemah Al-Quran Bahasa Indonesia dalam program internasional Talimul Quran Academy. Semoga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan semuanya yang hadir dalam kelas ini selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, kemudian pikirannya juga segar gitu, masih mengingat apa-apa yang sudah dipelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Amin Allahumma amin. Nah, pada pertemuan yang ke-14 ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran terjemah kita ya. Surah Al-Baqarah ayat ke-73 sampai dengan 78. Seperti biasa, saya akan tilawatkan terlebih dahulu ayat-ayatnya. Nanti kita akan terjemahkan per kata ya, atau per anak kata nanti. Baru kita akan pelajari terjemah dari ayat-ayat tersebut per katanya, sehingga itu akan lebih memudahkan kita dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Baik, kita langsung mulai saja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Nah, ini adalah ayat ke-73 dari surah Al-Baqarah. Kita lihat terjemahan per anak kalimatnya ya. Wa idh qataltum nafsan. Dan ketika kalian membunuh suatu jiwa, fadara'tum fiha, maka kalian berselisih mengenai hal itu, mengenainya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah Ta'ala maha menyingkapkan, akan menyingkapkan apa-apa yang sebelumnya kalian sembunyikan ya. Kita lihat terjemah perkatanya. Wa idh qataltum, Allah Ta'ala berfirman, wa dan idh ketika, qataltum ini ada dua ya, qatala sama tum. Qatala artinya membunuh, sedangkan tum itu mengarah kepada subjeknya. Jadi wa idh qataltum, dan ingatlah ketika kamu membunuh ya. Nah, qatala ini sebenarnya sudah dijelaskan apa makna dari qatala ya. Artinya selain membunuh itu juga mencoba atau percobaan untuk membunuh, berupaya atau memiliki keinginan untuk membunuh, atau mengambil keputusan untuk membunuh, atau kamu membuat dia nampak seakan-akan mati. Kamu hampir membunuhnya. Nah, itu adalah beberapa makna dari kotala ya, kotala yaktulu dia. Orang mengatakan biasanya orang-orang Arab mengatakan kotalahu artinya ia menjadikan dia seakan-akan telah dibunuh raganya atau moralnya ya, dari dua segi. Kemudian kata selanjutnya adalah nafsan. Nafsan di sini dimaknai seseorang atau bisa diartikan jiwa juga gitu ya. Nah, nafsan dalam kata ini dalam bentuk isim nakirah. Maksudnya umum gitu ya. Kalau misalkan al-nafs itu ma'rifah ya, secara khusus dia lebih jelas. Tapi kalau misalkan di sini itu bentuknya umum, tidak tertentu. Nah, kalau misalkan dalam bahasa Arab, isim nakira ini pun biasa digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang penting sekali, tokoh yang penting. Kemudian kata selanjutnya adalah faddaro'tum. Faddaro'tum, seseorang, ini maksudnya seseorang sini ya, maaf saya sambungkan di sini. Faddaro'tum, maka kalian berselisih. Faddaro'tum, maka kalian berselisih. Fiha, fi di dalam haknya, maksudnya di dalam pembunuhan tersebut ya, fiha mengenai hal itu. Wallahu, dan Allah, mukhrijun, ini dari akhraja, yukhriju, mukhrij orang yang mengeluarkan, atau di sini diartikan menyingkapkan ya, menyingkapkan. Ma apa-apa, kuntum yang sebelumnya kalian, ya ini karena bentuknya fi'il madi, taktumun, kalian sembunyikan. Kata ma yaktumu akar katanya. Taktumun, kalian sembunyikan. Nah, tadi kan dijelaskan ya wa idz qataltum nafsan. Di sini menggunakan isim nakirah yang di dalam bahasa Arab bisa juga digunakan untuk merujuk kepada suatu atau seseorang yang sangat penting. Nah, dalam ayat-ayat ini ya, dalam ayat ini dijelaskan
mengenai perlakuan buruk umat Yahudi ya, yang dilakukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam beberapa ayat sebelumnya atau di dalam ayat-ayat Al-Quran yang lainnya telah dijelaskan beberapa tingkah laku buruk dan kejahatan-kejahatan yang orang-orang Yahudi telah lakukan. Sehingga nikmat kenabian dari mereka itu kemudian dicabut gitu. Dan ini adalah sebab utama atau dosa terbesar orang-orang Yahudi kenapa nikmat kenabian itu dicabut dari mereka. Karena mereka berusaha untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ya, kemudian dengan membunuh itu mereka ingin membuktikan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah nabi palsu, nauzubillah min zalik ya. Akan tetapi dalam usaha yang keji, rencana yang kotor itu mereka mendapatkan kegagalan dan sebagaimana yang dijelaskan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, Nabi Isa alaihissalam itu selamat dari penyaliban, diselamatkan oleh murid-murid beliau, lalu kemudian beliau mengadakan atau melakukan hijrah ya. Nah, jadi ini adalah penjelasan mengenai peristiwa tadi percobaan dari orang-orang Yahudi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Sebenarnya masih ada satu peristiwa yang berkaitan dengan ayat ini. Nanti kita akan jelaskan di ayat berikutnya ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, فَقُلْنَا ضَرِبُوهُ بِبَعْدِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. فَقُلْنَا ضَرِبُوهُ بِبَعْدِهَا. Maka kami berfirman, bandingkanlah peristiwa ini dengan peristiwa lainnya. Ya, di sini diberikan keterangan beberapa peristiwa semacamnya barulah akan kamu ketahui hakikatnya ya. Kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah Allah menghidupkan yang mati, wa yurikum ayatihi, dan memperlihatkan tanda-tandanya kepadamu, la'allakum ta'qilun, supaya kalian mengerti, supaya kamu mengerti ya. Nah, ini muncullah ya doroba yadribu. Di sini idribu, ada pengertian yang baru dari doroba ini. Sebelumnya sudah dijelaskan doroba itu artinya memukul juga bisa, menghentakkan gitu ya, atau menyingkapkan atau mengemukakan, menunjukkan. Nah, di sini makna dari doroba yadribu atau dorobun ini adalah bandingkanlah ya. Fakulna, maka kami berfirman, idribuhu bibadiha. Di sini artinya bandingkanlah. Nah, sebenarnya salah satu makna dari doroba itu adalah sesuatu yang mirip atau mirip sesuatu ya. Dipakai di dalam beberapa ayat-ayat Al-Qur'an, makna kata daraba ini memiliki beberapa makna, misalkan dari Ar-Ra'd, surah An-Nahl ayat 75 atau surah Az-Zukhruf ayat 58. Dan salah satu makna yang terkandung di dalam kata dorb ini adalah perbandingan. Sehingga ungkapan idribu bibadiha dalam ayat ini ditafsirkan sebagai berikut, yaitu bandingkanlah keadaan Nabi Isa alaihissalam ketika ia diturunkan dari salib dalam keadaan hampir mati dengan keadaan orang-orang yang dianggap mati. Padahal sesungguhnya tidak mati, tetapi hanya nampak mati. Nah, dengan demikian kalian akan mendapatkan hakikat atau kebenaran dari hal tersebut ya, tentang Nabi Isa alaihissalam yang dianggap wafat tersebut. Nah, kemudian di sini bi ba'diha, bi dengan ba'di sebagian ha, maksudnya peristiwa yang mirip dengan itu gitu ya, bi ba'diha dengan beberapa peristiwa lainnya. Kadzalika, demikian itulah, yuhyillahi, yuhyi, ahya, yuhyi ya, ini kata kerjanya ahya, yuhyi, menghidupkan. Allah Ta'ala menghidupkan al-mauta ya, al-mauta yang mati. Nah, anak kalimat yang ini nih, yuhyillahul mauta itu dapat diartikan bahwa beginilah cara Allah Ta'ala memberi harapan hidup kepada Nabi Isa alaihissalam setelah beliau hampir wafat ya. Jadi al-mauta di sini maknanya adalah hampir wafat. Mauta adalah kata plural atau jamak atau bentuk banyak gitu ya, dari kata mayit. Mayit yang berarti orang yang bagaikan mati atau hampir mati. Nah, di sini makna al-mauta ini memang harus diartikan hampir mati gitu. Karena menurut Al-Qur'an orang-orang yang sungguh dan benar-benar sudah mati itu kan tidak bisa dibangkitkan atau tidak bisa hidup lagi gitu ya. Tidak bisa hidup lagi, dan itu memang dijelaskan di dalam surah Al-Anbiya ayat 96.
Begitu juga surah Al-Mu'minun ayat 101. Jadi di sini maknanya adalah hampir mati. Kemudian kita lanjutkan wa yurikum artinya dan dia memperlihatkan kepada kalian ya. Dan dia memperlihatkan kepada kalian ayatihi, tanda-tandanya ya, atau ayat-ayatnya. Ayati bentuk jamak ya, ayatun tanda. Ayatun tanda-tanda ya. La'allakum agar kalian ta'kilun. Ini menggunakan akal atau mengerti ya dari nih ain, kof dan lam akar katanya. Nah, kedua ayat yang tadi yang 73 dan 74 ini seperti saya katakan merujuk kepada peristiwa usaha orang-orang Yahudi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Tetapi ayat ini juga memiliki kaitan tertentu dengan sebuah peristiwa di zaman Rasulullah SAW, yaitu di mana orang-orang Yahudi melakukan pembunuhan terhadap seorang Muslim, seorang sahabat Rasulullah SAW, ketika ia hendak membela seorang Muslimah yang dilecehkan oleh orang-orang Yahudi. Nah, peristiwa itu terjadi beberapa tahun setelah Rasulullah SAW hijrah ya. Dan ini sebenarnya kejadian ini sumber awalnya adalah Ka'ab bin Ashraf. Dia adalah seorang pemuka Yahudi yang mengobarkan fitnah terhadap Rasulullah SAW. Padahal sebelumnya telah melakukan perjanjian damai dengan Rasulullah SAW dan para penduduk Madinah ya pada masa itu. Jadi peristiwa yang kedua yang berkaitan dengan ayat ini adalah tadi ya, pembunuhan terhadap seorang Muslim oleh kaum Yahudi. Kita lanjutkan kembali. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ini terjemah lengkapnya, kita terjemahkan per anak kalimat ya. Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalik. Kemudian hati kalian menjadi keras setelah itu. Fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Maka hati tersebut ya, maka hati itu menjadi seperti batu atau lebih keras lagi dari itu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Dan sesungguhnya di antara bebatuan itu ada yang memancarkan sungai-sungai darinya. Ya. Minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Dan dari antara bebatuan itu ada pula yang terbelah kemudian keluar darinya air. Ya. Keluar dari bebatuan itu air. Wa inna minha, nah minha di sini berbeda dengan ini ya. Kalau misalkan di sini minha itu kembali kepada bebatuan, tetapi minha di sini kembali kepada kulub ya, kepada hati. Wa inna minha lama yahbitu min khosyatillah. Dan dari antara hati orang-orang tersebut ya, hati-hati orang-orang Yahudi, ada yang tunduk atau jatuh, luluh karena takut kepada Allah, min khosyatillah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah Ta'ala tidaklah lalai dari apa-apa yang kalian lakukan ya. Sekarang kita lihat terjemah perkatanya. Summa kemudian atau lalu ya, ini sering muncul. Qasat menjadi keras ya, qasat. Taknya ini menunjukkan kepada kulub ya. Kulub, kata benda yang bentuknya jamak maka akan bersifat muannas dia, makanya di sini menggunakan qasat. Summa qasat qulubukum. Kulub adalah bentuk jamak atau plural atau banyak ya dari kata hati. Kolbun, kolbun pakai kof ya. Artinya hati, sedangkan kulub artinya hati yang jumlahnya banyak gitu. Summa qasat qulubukum, kemudian hati kalian menjadi keras. Min ba'di dzalik, setelah itu. Min ya, ini sudah sering sekali keluar, min dari ba'di setelah dzalik itu. Min ba'di dzalik sesudah itu. Fahia lalu ia kal hijarah. Hia ini kembali kepada hati ini ya, hati-hati tadi. Fahia kal hijarah, maka hati tersebut
seperti menjadi seperti batu ya. Au asyaddu atau lebih qaswah keras. Au asyaddu qaswah atau menjadi lebih keras dari itu. Wa inna dan sesungguhnya min dari al-hijarah dari bebatuan tersebut lama yatafajjaru minhu. Ada pula lama ada yatafajjaru minhu, yatafajjaru mengalir minhu darinya ya. Al-anhar, sungai-sungai. Ini juga bentuk plural ya. Kalau misalkan tunggalnya adalah nahrun, nahrun. Al-anhar banyak sungai ya. Wa inna minha dan sesungguhnya dari antara bebatuan itu juga, ini kembali kepada batu, lama ada pula yashaqqaqu yang terbelah. Lama ada pula yashaqqaqu yang terbelah, fa yakhruju minhu. Fa maka yakhruju keluar minhu darinya. Fa yakhruju minhu maka keluar darinya alma air ya. Ini juga sudah pernah keluar. Wa inna minha. Wa inna minha. Dan ini tadi sudah saya jelaskan ya. Minha-nya ini kembali kepada hati tadi, bukan kepada bebatuan. Tadi kan perumpamaannya hati seperti batu ya, dan ini kembali kepada hati tadi. Wa inna minha dan dari antara hati-hati orang-orang Yahudi itu lama yahbitu ada pula yang jatuh atau yang luluh ya min khosyatillah karena takut kepada Allah Ta'ala. Jadi tidak semua orang Yahudi pada masa itu bersifat seperti itu ya. Ada juga yang memang benar-benar taat serta takut kepada Allah Ta'ala. Wa ma'allahu bighafilin dan wama dan tidak Allah bighafilin lalai amma terhadap apa-apa dari apa-apa ta'malun yang kalian kerjakan. Ini juga sering muncul ya. Amila ya'malu. Jadi ini. Nah, pembunuhan terhadap orang Islam yang tidak berdosa itu disebutkan di dalam ayat sebelumnya. Sekaligus disebutkan juga tersirat di dalam ayat ini kejahatan besar dari orang-orang Yahudi yang berusaha untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Mereka berusaha untuk membuktikan beliau adalah nabi palsu. Dan perbuatan-perbuatan mereka ini membuat hati mereka begitu keras gitu kan, sehingga tidak muncul kebaikan sedikit pun di dalam diri mereka. Dan dijelaskanlah bahwa hati mereka itu bahkan seperti batu atau lebih keras dari batu. Batu saja kan tadi dijelaskan ada yang bermanfaat ya, ada yang mengeluarkan air, ada yang dari bebatuan tersebut kemudian dijelaskan mengalir sungai-sungai dan lain sebagainya. Akan tetapi keadaan hati orang-orang Yahudi ini bahkan lebih buruk dari itu gitu, karena keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatan yang mereka biasa lakukan. Tetapi memang sebagaimana telah dijelaskan dari sini ya, bahwa tidak semua orang-orang Yahudi itu keadaannya pada masa itu seperti itu. Ada juga orang-orang yang memang benar-benar patuh kepada Allah, takut kepada Allah Ta'ala, taat kepada perintah-perintah Allah gitu ya. Dan itu memang dijelaskan dari kata ini. Wa inna minha lama yahbitu min khosyatillah. Bahwa dari antara hati orang-orang Yahudi itu ada juga orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Kita lanjutkan. Ayat ke-76. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Afatatma'una ayyuminu lakum. Apakah kalian mengharapkan bahwa mereka beriman kepada kalian? Maksudnya, apakah umat muslim berharap orang-orang Yahudi beriman kepada agama Islam ya? Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Sedangkan sesungguhnya dari antara mereka ada suatu golongan yang mereka mendengar kalam-kalam Allah atau firman-firman Allah, tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. Kemudian mereka mengubah atau mengganti apa-apa yang telah mereka dengar itu setelah mereka memahaminya gitu. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui ya. Kita lihat afata tamauna a apakah di sini a apakah fa maka ya. Maka apakah tatamauna kalian mengharapkan toma'a
Di dalam Al-Qur'an biasanya dijelaskan tuh antara khauf dan toma ya. Khaufan wa toma'an, bahwa di dalam kehidupan itu seseorang harus memiliki keseimbangan antara rasa takut dan juga harapan gitu ya. Jadi di sini afata mauna, apakah kalian mengharapkan ayyuminu lakum, agar mereka beriman, yu'minu mereka beriman lakum kepada kalian, atau mereka menerima ucapan kalian. Waqad, padahal sungguh ya, qad sungguh, kana farikun, ada suatu golongan, farikun golongan, minhum dari antara mereka, yasmauna, sami'a yasma'u, yasmauna mereka mendengar, kalam Allah, kalam-kalam Allah atau firman-firman Allah, summa kemudian, yuharrifuna, harrofa yuharrifu di sini ya, yuharrifuna menyimpangkannya di sini artinya mereka menyimpangkannya. Nah, yuharrifuna ini akar katanya adalah harrofa tadi, artinya ia mengubah sesuatu ke arah sisi yang lain atau ia membuat sesuatu itu condong menjauh. Jadi kata harfun itu memiliki arti suatu sisi atau batas dari suatu benda. Nah, di sini harrofa ini biasa digunakan kepada perkataan ya, harrofal qaul. Arti dari harrofal qaul itu yang pertama adalah ia mengubah atau menghilangkan sebuah huruf atau ucapan atau tulisan dari tempatnya yang tepat. Atau makna yang kedua adalah ia membuat suatu kata atau ucapan atau tulisan itu bergeser dari makna aslinya atau dari posisi aslinya sehingga memberikan makna yang salah. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yaitu mengubah atau memindahkan, mengurangi dan menambahkan firman-firman Allah Ta'ala di dalam kitab suci tadi ya. Mim ba'di, setelah ma aqaluhu, ma apa-apa aqaluhu yang mereka pahami. Setelah mereka memahaminya. Wahum ya'lamun, wa padahal hum mereka ya'lamun mengetahui ya. Kita lanjutkan. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, maka mereka berkata kami beriman. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din, dan apabila mereka kembali sebagian mereka kepada sebagian yang lain, qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum, apakah kalian akan menyampaikan kepada mereka apa-apa yang Allah Ta'ala telah bukakan atas kalian atau singkapkan atas kalian. Liyuhajukum bihi inda rabbikum, agar mereka berdebat, ya, agar mereka membantah kalian dengan hal itu di sisi Tuhan kalian. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Kita lihat terjemah perkataannya. Wa idza, dan apabila laku, ya, mereka bertemu. Ini di dalam surah Al-Baqarah juga ada ya, di 17 ayat pertama. Wa idza laqul ladzina amanu, ini sama tepat sekali. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, qalu mereka berkata, amanna, kami beriman ya. Kami telah beriman. Wa idza khala, dan apabila khala kembali ya, kembali atau berlalu, ba'duhum, ba'dun sebagian, hum mereka, sebagian mereka, ila ba'din, kepada sebagian yang lainnya, qalu mereka berkata, ini sama ya, atuhadditsunahum, apakah tuhadditsunahum kamu menceritakan kepada mereka, bima tentang apa-apa, fatahallahu, fataha membuka, Allah, fatahallahu Allah Ta'ala telah bukakan, alaikum atas kalian ya, liyuhajukum bihi, li agar atau sehingga, yuhajukum
Mereka membantah kalian bihi dengannya. Liuhajukum agar mereka membantah kalian dengannya. Inda rabbikum. Inda di dekat atau di sisi, di hadapan ya. Rabbikum Tuhan kalian. Afala ta'kilun. A apakah, fa maka, la tidak. Afala maka apakah tidak atau maka tidakkah ta'kilun kalian mengerti atau menggunakan akal gitu ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada salah satu golongan dari orang-orang Yahudi yang munafik di hadapan orang-orang Islam, maka mereka mengiyakan gitu ya, menjelaskan tentang nubuatan-nubuatan tentang Rasulullah SAW yang ada di dalam kitab suci mereka. Tetapi apabila mereka kembali kepada kelompok mereka ya sama seperti biasa gitu. Bahkan orang-orang dari Yahudi yang lainnya pun bertanya kepada mereka gitu apa tujuannya, sedangkan mereka menjelaskan nubuatan-nubuatan tersebut kepada umat Islam yang terdapat di dalam Taurat itu. Nah, kita lihat ayat terakhir ya, ayat ke-78. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awala ya'lamuna, apakah mereka tidak mengetahui annallaha ya'lamu ma yusirruna, bahwa Allah Ta'ala mengetahui apa-apa yang mereka sembunyikan. Wa ma yu'linun, dan apa-apa yang mereka nyatakan. Ya. Awala, apakah tidak? A, wa, la. Apakah wa dan la tidak? Dan apakah mereka tidak? Merekanya ikut ke sini ya. Ya'lamuna, mereka mengetahui. Annallaha, bahwa Allah. Inna, sesungguhnya. Anna, bahwa. Ya, ini perlu diingat. Ya'lamu, mengetahui. Annallah ya'lamu, bahwa Allah Ta'ala mengetahui. Ma apa-apa yusirruna. Mereka sembunyikan, mereka rahasiakan. Sir, ya, rahasia. Wama, dan apa-apa yu'linun, yang mereka nyatakan. Jadi ini ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, ayat yang kita pelajari yaitu ayat ke-73 sampai ke-78 dari surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bisa dipahami, bisa diingat dengan baik oleh Bapak-bapak, Ibu-ibu, sehingga semakin menambah kosakata kita semua, semakin memudahkan kita untuk memahami firman-firman Allah Ta'ala ya yang tercantum di dalam Al-Quran. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah Ta'ala kita akan berjumpa pada kelas selanjutnya di pertemuan yang akan datang ya. Dan jangan lupa kita memiliki channel YouTube untuk International Talimul Quran Academy ini. Bapak-bapak bisa mengunjungi akun tersebut ya untuk misalkan melihat atau mempelajari pertemuan-pertemuan sebelumnya dari pertemuan 1 sampai ke 14. Jangan lupa juga untuk di-subscribe sehingga kita akan mendapatkan notifikasi. Jangan juga lupa untuk di-like, di-share, dan di-komen ya apabila ada tambahan-tambahan. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Jazakumullah sanal jaza atas perhatian dan waktunya. Wa akhiru dawanan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.